mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Lisa. Baik Pak Eko, kali ini saya sebagai supervisor dalam observasi kali ini tentang observasi coaching yang akan Pak Eko lakukan. Nah, di sini saya akan melakukan pra-observasi. Iya, bisa. Pra-observasi menjadi coach. Nah, rubrik penilaian yang saya lakukan nanti yaitu pertama, prinsip seorang coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Yang kedua, kompetensi inti dari coaching, adanya uzon, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Dan yang ketiga, coaching yang Pak Eko lakukan itu mengandung unsur alur tirta. Nah, di mana di sini alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan komitmen yang bertanggung jawab. Ada tanggung jawabnya ya. Nah, baik Pak Eko, beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan nanti yaitu coach dan coachee. Saya nilai sesuai rubrik penilaian tadi. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang berbobot kepada coachee, bersamaan dengan itu apakah coachee merespon, dan jangan lupa Pak Eko disesuaikan dengan konsep coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang dikembangkan Pak Eko kan ini ada 3, yaitu kader atau present, mendengarkan aktif, dan memiliki pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Kira-kira spesifiknya Pak Eko nanti melakukan coaching kepada coachingnya, spesifiknya di mana? Baik Bu Lisa, nanti saya akan melaksanakan coaching saya akan menerapkan dua kompetensi yang bisa. Mendengarkan aktif satu, kemudian yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa itu bisa. Berarti indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Eko dalam proses coaching kali ini? Baik, indikatornya saya akan berusaha supaya coaching saya nanti akan menemukan solusi atas permasalahannya nanti. Baik, terima kasih Pak Eko. Demikian dulu pra-observasi yang saya lakukan kali ini. Silakan Pak Eko lakukan coaching dengan coachingnya. Mudah-mudahan Pak Eko dapat berjalan baik sesuai dengan harapannya. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu Lisa. Selamat siang Bu Leni. Selamat siang Pak Eko. Apa kabar Bu Leni hari ini? Alhamdulillah Pak, dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah Bu Leni. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah ya Bu Leni ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Bu Leni, kita hari ini melaksanakan coaching. Nah, kira-kira apa permasalahan yang kita coachingkan Bu Leni? Iya, terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir hari ini dalam pertemuan kita. Baik Pak, sebenarnya Leni kewalahan sekali ya Pak ya, karena Leni adalah mengajar murid SMA. Jadi di sini rasanya kalau murid SMA ini kan biasanya hampir sama besar yang gurunya, badannya ya Pak ya. Kemudian di sini Leni susah sekali Pak menertibkan siswa yang masih tidak berpakaian rapi di sekolah. Nah ini salah satunya. Jadi mau mengatakannya kepada Bapak hari ini dalam pertemuan kita hari ini. Kira-kira tujuan apa yang Ibu Laini harapkan dari permasalahan ini? Oke, tujuan ini dari permasalahan ini Pak nanti bisa
membuat perubahan ya Pak ya dalam siswa berpakaian tadi, sehingga semua guru dan ini sendiri pun tentunya bisa melihat siswa tadi dalam berpakaian yang rapi, sesuai dengan aturan sekolah Pak. Jelas sekali ya tujuan Bu Leni ya. Iya Pak. Kira-kira nih menurut Bu Leni apa penyebab dari masalah ini anak-anak yang keluar Pak? Ya, ya begini Pak. Sebenarnya kita di sini kan ada namanya pergantian perubahan yang namanya struktur kepemimpinan seperti itu ya Pak ya. Jadi tentunya di sini biasanya kami itu dulu Pak pakai yang namanya bobot disiplin. Oh iya Bu. Ya, tapi sekarang ini Pak kami belum efektif menerapkan bobot disiplin tadi karena pergantian struktur kepemimpinan dan juga jajaran seperti itu Pak. Dan terlihat sekali ketika siswa diberikan bobot disiplin, mereka itu dia patuh gitu karena mungkin dia takut akan dikenai sanksi. Namun karena hari ini tidak lagi ada seperti itu Pak, jadi siswa tersebut seenaknya mengeluarkan pakaian mereka. Kembali ke asalnya. Dia kembali ke asalnya seperti itu. Ya, ya. Dari permasalahannya ini, kira-kira apa harapan Ibu Leni terhadap siswa ini? Harapan tentu sangat besar kepada siswa ini di sekolah ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya tanpa harus dibobot pun harusnya mereka harus sadar bahwasanya mereka harus tak patuh terhadap aturan yang sudah ada. Karena seorang pelajar tentunya selayaknya mereka harus memasukkan baju ke dalam, kemudian rapi dan berpakaian sehingga terlihat sebagai seorang pelajar. Ya. Mungkin harapan Bu Leni ini harapan kita semua, Ya. harapan guru-guru di sekolah ya Bu Ya. Leni ya. Dari kondisi sekarang ini Bu Leni, kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10, ini siswa ini di kondisi berapa nih Bu Leni dengan kedisiplinan ini? Ya kalau untuk berpakaian Pak masih dalam skala 5 rasanya Pak. Karena masih kita main kucing-kucingan dengan anak-anak ini Pak. Kalau sudah ditegur dia masukkan lagi. Setiadanya kita langsung dia keluarkan lagi Pak. Keluarkan lagi. Iya. Ada kita, dia masukkan, tidak Ya, ada, dia jadi keluarkan kita, lagi. ya, dia sengaja menarik lagi Pak. Padahal bajunya besar kan. Dia usahakan untuk menarik lagi sehingga keluar kembali. Apalagi kondisi tubuhnya sama dengan kita ya Ya, besarnya. begitu Pak. Ya. Oke. Berdasarkan pengalaman Ibu Leni nih, kira-kira apa langkah-langkah Ibu Leni atau solusi terhadap permasalahan ini gitu? Gitu ya Pak ya, sebenarnya sudah ada dilakukan ya Pak ya. Yang pertama itu ini kan di sekolah yaitu sebagai wali kelas, kemudian juga guru bidang studi. Jadi sebagai wali kelas ini sudah memanggil anak ini. Katanya, Bu, baju saya pendek Bu. Bu, resleting celana saya itu copot Bu, gimana saya yang memasukkan baju? Alasan seperti itu yang sering terdengar dan saya sudah memberitahu bahwasanya kalau resleting celana yang copot kan bisa ke tempat tukang jahit. Kebetulan di depan sekolah saya itu ada tukang jahit Pak, atau tailor kan Pak ya. Tapi dia juga tidak mau seperti itu dan masih juga apalagi pada saat sekarang ini sudah naik kelas juga ya Pak, masih saya temukan alasan yang sama yang dilontarkan oleh mereka. Kemudian sebagai bidang studi Pak, saya juga sudah memberikan wejangan sebelum masuk kelas ya Pak ya. Ketika sebelum mulai proses pembelajaran saya juga sudah memberikan nasihat kepada mereka yang masih kurang rapi dalam berpakaian. Kemudian Pak, saya juga ada namanya kegiatan apel pagi di sekolah ya Pak, sebelum masuk kelas, sehingga saya meminta kesempatan kepada wakil kurikulum untuk memberikan pencerahan kepada siswa terkait dengan berpakaian mereka yang belum rapi. Berarti kalau saya dengar ini sudah ada beberapa metode yang Bu Leni lakukan ini. Contoh saja dengan memberikan wejangan kepada anak atau nasihat, kemudian seperti apel pagi tadi itu dengan memberikan instruksi itu sudah ada terlihat metode-metode yang pernah Bu Leni lakukan. Kira-kira nih dengan metode yang pernah Bu Leni lakukan ini, kira-kira ada nggak metode lain yang untuk mengatasi solusi ini? Mungkin yang belum saya lakukan ya Pak ya. Di sini sebenarnya saya ingin berkoordinasi juga dengan kepala sekolah beserta jajaran dan juga rekan sejawat dalam forum nantinya Pak ya, forum rapat,
saya ingin membuat baliho besar seperti itu Pak. Ya, baliho besar untuk masalah gambaran umum bagaimana penampilan siswa pelajar yang seharusnya, sehingga nanti ditempelkan di dinding kelas yang bisa terlihat langsung oleh siswa ketika mereka mondar mandir mungkin atau berada di lingkungan sekolah. Baliho tadi sudah sangat jelas terlihat sama mereka Pak. Itu yang akan saya lakukan setelahnya. Oke. Dengan metode yang akan Bu Leni lakukan, kira-kira nih untuk mencapai kondisi dengan metode Bu Leni ini, Bu Leni mengharapkan kondisinya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Dengan nantinya akan harapan Bu Leni terhadap itu. Oke, kalau untuk levelnya ya Pak ya, Ya, levelnya, ya, ya. yang ingin saya harapkan tentu sempurna Pak. Sempurna, ya. Ya, saya sebagai guru tentu sudah mengupayakan beberapa hal demi anak-anak ini sadar bahwasanya kerapian itu diperlukan dalam di sekolah, karena kalau tidak rapi berarti sudah melanggar aturan sekolah. Yang diharapkan di sini yaitu mungkin kalau ada nilai 90 sampai 100, mungkin saya mengingat 100 excellent rasanya. Excellent, oke. Ya. Berarti rencana Bu Leni ini sudah tergambar nih, rencana kedepannya juga sudah tergambar gitu. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk menyelesaikan untuk rencana aksinya ini? Oke, ya Pak, untuk rencana ini sebenarnya tentu prosesnya ini ya Pak ya, tentu tidak sebentar ya Pak, untuk berubah kembali anak-anak yang biasanya mereka udah patuh, kemudian karena ada bobot mereka melanggar lagi. Ini sebenarnya butuh kesadaran dari mereka, dan saya butuh waktu itu 1 sampai 2 bulan ya Pak, karena koordinasi beli baliho segala macam tentu dikoordinasikan sesuai dengan keuangan sekolah juga. Keuangan sekolah. Ya. Oke. Sangat bagus sekali Bu Leni. Ini kira-kira komitmen seperti apa supaya rencana ini bisa terlaksana? Komitmen ini yang pertama yaitu saya tetap berpegang teguh ya Pak ya, untuk tetap membuat aturan berpakaian ini tetap terlaksana sesuai dengan apa yang sudah saya harapkan tadi, misalnya seperti nasihat kepada anak, kemudian saya juga memanggil siswa, kemudian koordinasi juga dengan beberapa rekan guru, kemudian juga orang tua mungkin kalau seandainya sudah terlalu berlebihan ya Pak ya, koordinasi itu. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan melalui rapat kecil dengan kepala sekolah, bendahara, sehingga saya bisa membuat yang namanya atau membuatkan ide membuat baliho tadi. Iya, iya. Semoga saja komitmen yang Ibu Leni utarakan tadi supaya bisa terlaksana Bu Leni ya. Kira-kira dari komitmen tersebut dukungan seperti apa yang Bu Leni butuhkan? Di sini tentunya saya seperti gayung bersambut ya Pak ya. Nah. Saya kalau udah mengelola ide seperti ini, saya berharap kepada pimpinan agar mensokong juga kegiatan ide yang saya timbulkan, karena ini sangat meresahkan kepada ketertiban sekolah. Iya. Kalau sudah dilihat mereka sudah rapi, berarti semuanya sudah merasa senang. Berarti saya support dari kepala sekolah, Iya. kemudian jajaran, kemudian rekan guru, itu yang saya harapkan Pak. Oke, berarti solusi sudah tergambar, kemudian dukungan sudah jelas. Mudah-mudahan dengan masalah Bu Leni ini berjalan dengan lancar terhadap solusinya nantinya. Terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan terakhir Bu Leni, bagaimana perasaan Bu Leni setelah melaksanakan percakapan ini atau coaching ini? Saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah menggali apa permasalahan saya, Pak ya, sudah mendengarkan apa keluh kesah saya terhadap apa yang saya rasakan. Awalnya tadi saya benar-benar galau gitu Pak, tapi setelah kita berbicara seperti ini, saya menemukan solusi atas permasalahan saya, dan akhirnya saya bisa ke depannya berbuat dan bertindak sesuai dengan percakapan kita hari ini. Saya sebenarnya juga senang nih Bu Leni sudah dijadikan teman ngobrol gitu untuk bertukar informasi, sharing tentang permasalahan gitu. Oke Bu Leni, mungkin itu saja percakapan kita hari ini, coaching kita. Mudah-mudahan Ibu Leni bisa melaksanakannya dengan baik. Itu saja, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Leni.
Baik Pak Eko, terkait coaching yang sudah dilakukan tadi, Ya, bagaimana perasaan Pak Eko setelah melakukan coaching tersebut? Baik Bu Lisa, perasaan saya setelah melaksanakan coaching tadi, alhamdulillah sangat senang sekali. Kenapa? Karena coaching tersebut dengan masalahnya sudah ditemukan solusi terhadap permasalahannya. Bu Lisa. Baik, alhamdulillah ya. Baik Pak Eko, di sini setelah melakukan Pak Eko setelah melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indeks pencapaian yang dilakukan? Baik Bu Lisa, coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukannya dengan alur data. Kemudian coaching tersebut, si coaching ini sudah dapat menemukan solusinya terhadap permasalahannya tersebut. Bu Lisa. Baik, menurut saya ya, sebagai observer tadi saya sudah melihat coaching yang Bapak lakukan terhadap coaching itu memang sudah berjalan dengan baik Ya, terima kasih. dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah berusaha menjadi dengan pada pertemuan Bapak dengan coaching tadi, sehingga si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir ini ya Pak ya, pencapaian apalagi yang hendak Bapak lakukan setelah coaching yang Bapak lakukan selesai tadi berhasil dengan baik. Kemudian apa peningkatan terhadap coaching yang akan Bapak lakukan terhadap coaching yang lain? Oke, mungkin yang akan saya lakukan berikutnya itu adalah saya nantinya akan melakukan present bisa meningkat kompetensi present, yaitu kesadaran penuh. Artinya apa? Terkadang si coach ini dia mempunyai beban yang banyak sekali, sehingga dia tidak bisa mengontrol emosinya bisa. Jadi dengan kita melakukan kesadaran penuh itu dengan menggunakan teknik stop, itu saya harapkan untuk kedepannya si coach ini bisa mengendalikan emosi dan bisa mengontrol dirinya. Baik, Pak Eko, mudah-mudahan pada observasi yang saya lakukan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Demikian observasi kita kali ini, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak Eko. Oke, hari ini kita akan melakukan pra-observasi nanti buat Bu Leni. Ya, Bagaimana baik, Pak. kabarnya Bu Leni hari ini? Alhamdulillah Pak, dalam kondisi sehat walafiat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Leni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi dengan Pak Eko sebagai observernya dan Ibu Leni sebagai coachnya. Ini ada beberapa rubrik penilaian terhadap coaching nanti yang akan Ibu Leni lakukan terhadap coaching. Oke, yang pertama itu adalah prinsip seorang coach. Ya ada yang dinilai itu, yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Itu pertama. Yang kedua itu adalah kompetensi inti dari coaching. Ada 3 ya, Bu Leni ya. Oke. Ada present itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke.
Yang ketiga yang dinilai itu Bu Leni, yaitu coaching itu dengan menggunakan alur tirta, di mana nanti ada tergambar tujuan yang jelas nanti, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Oke. Itu rubrik penilaiannya Bu Leni. Oke. Sebelum kita melakukan coaching Bu Leni, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Leni. Pertanyaan pertama itu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Leni kembangkan nanti terhadap coaching kita? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan ini. Langsung saja saya jawab ya Pak. Iya. Untuk kompetensi kali ini yang mau saya gali itu yang pertama yang dikembangkan itu kehadiran penuh Pak, sesuai dengan rubrik penilaian Bapak tadi, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oh iya, berarti ada 3 ya, lagi 3-nya ya. Oke. Dari kompetensi yang itu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Leni kembangkan nanti yang lebih spesifiknya? Oke Pak, dari ketiga kompetensi yang ingin kembangkan, yang saya pilih yaitu pengembang kompetensinya mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya, oke. Pertanyaan yang ketiga Bu Leni, indikator pencapaian yang Ibu Leni tuju dalam coaching nanti apa? Baik Pak, sesuai dengan kegiatan coaching ya Pak ya. Di sini saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian juga menemukan langkah-langkah terbaik nantinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tersebut. Oke, berarti sudah tergambar jelas ya Bu Leni ya. Jadi Bu Leni itu nanti akan mencari solusi terhadap coaching tadi, coachingnya itu ya, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan nanti ya. Oke. Mungkin itu saja Bu Leni praobservasi kita hari ini. Oke. Demikianlah praobservasi kita hari ini. Nanti silakan Bu Leni lakukan coaching terhadap coachingnya nanti ya. Oke. Itu saja Bu Leni. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam Bu Leni. Oke, baik, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun ada sedikit ganjaran rezeki ya. Oke Ibu, jadi bisakah Ibu menceritakan apa ganjaran hati Ibu dalam pertemuan kita kali ini? Baik, yang merasa terganjar di hati ini mengenai peserta didik yang baru saja saya tempuh pada tahun lalu. Oke, berarti permasalahannya tentang siswa yang baru masuk pada ajaran baru ya Bu ya? Iya, yang mengenai karakter dia berbahasa. Karakter berbahasa bisa didik baru ya Bu ya? Oke, dapat saya simpulkan seperti itu. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin menemukan sebuah solusi atau cara bagaimana caranya saya untuk bisa merubah bahasa siswa yang kurang santun tadi menjadi bahasa santun ya, sesuai dengan harapan saya. Ya, dan kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Lisa dapatkan di sini? Itu ingin menghadapi siswa yang berbahasa santun yang sudah menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari baik di sekolah, terhadap saya, terhadap gurunya dan terhadap teman-temannya, itu sudah nampak bahwasannya siswa itu terdidik dan mulai menggunakan bahasa yang santun. Ya, bahasa yang santun ya Bu ya. Jadi kira-kira kalau kita skalakan dari skala 1 sampai 10, sekolah Bu Lisa masih berada di skala berapa? Bahasa yang digunakan oleh siswa saya tadi mungkin berada pada skala 6 lah. Ya, saya ingin dari skala 6 itu saya ingin menuju yang lebih terbaik. Saya Yang terbaik ya Bu ya. Kemudian dari kondisi saat ini di level berapa bisa ditingkatkan agar adanya perubahan dari bahasa yang ditampilkan oleh siswa Ibu di sekolah? Tentunya saya sebagai gurunya saya ingin bahasa dari yang skalanya dari 6 saya mau menujunya 10 Bu skalanya, karena itu tantangan yang saya dambakan. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Lisa
bisa lakukan untuk menciptakan perubahan dari bahasa yang sebelumnya Ibu Lisa katakan tadi belum bagus mungkin ya, atau perlu perbaikan, kira-kira apa usaha itu? Nah, di sini saya akan mencoba ya Bu ya, cara yang ingin saya coba tentu dimulai dari diri saya sendiri dulu sebagai guru. Ingin mencontohkan dulu kepada siswa bagaimana sih cara kita berbicara, di mana kita berada itu menyesuaikan tempatnya, dan sesama siapa kita berbicara, bahasa yang kita gunakan itu kesesuaian yang harus kita lakukan. Tentu dimulai dari contoh dulu. Kemudian dari contoh dulu mungkin bisa siswa mengaplikasikan, dan si guru dan saya sebagai guru itu yang akan saya lakukan mungkin selalu memberi nasihat, memberikan nasihat kepada siswa tersebut bahwasanya bahasa yang kita gunakan inilah baiknya. Bahasa yang kita gunakan inilah mencontohkan seorang siswa yang berkarakter. Gitu. Sudah pernahkah Ibu melakukan strategi dengan rekan sejawat terkait dengan pembiasaan bahasa yang baik kepada siswa? Sudah, saya sudah pernah saya lakukan, dan saya pun bertanya kepada, karena saya baru mendapat siswa yang seperti ini karena tahun ajaran baru ini, waktu saya komunikasi dengan rekan sejawat yang berada di kelas bawah saya, di kelas 5, tentang perilaku siswa tersebut. Saya berkomunikasi dengan dia. Kira-kira untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasi dari langkah yang dilakukan tadi yang mana? Dengan rekan sejawat berkolaborasi atau dengan nasihat yang Ibu berikan kepada siswa itu? Ya, kira-kira kan saya sebagai wali kelas dulu ya. Kalau wali kelas itu pertemuannya dengan siswa itu kan dari pagi sampai siang. Saya mungkin lebih cenderung itu memberikan nasihat kepada siswa itu. Dia ada dua Ibu, ada 2 orang siswa. Yang karakternya memang sama untuk berbahasa yang tidak baik, itu berbahasa yang kurang santun, yang ujungnya bahasa yang dia keluarkan itu tidak baik didengar. Karena mungkin saya di sini sebagai wali kelas, saya lebih menekankan untuk memberi selalu nasihat, karena saya lebih sering bertemu daripada selalu membicarakan dengan orang sejawat ya. Jadi saya selalu memberikan nasihat kepada siswa tersebut, itu yang mungkin lebih efektif saya rasa. Ya. Kemudian Bu Lisa, ini kan perlu sebenarnya juga support ya Bu ya, dari semua warga sekolah, terutama pimpinan. Kemudian di sini apakah Ibu mendapatkan atau membutuhkan support dari pimpinan dengan jajaran sampai ke bawah, sampai juga rekan dan warga sekolah? Bagaimana Bu? Ya, tentunya support dan saling kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat itu memang perlu ya Bu ya. Harus itu. Selain saya memberi nasihat, saya memang harus sering dengan kepala sekolah bahwasanya anak yang saya temui ini hari ini begini sifatnya, begini karakternya. Nah, kira-kira saya begini langkah yang saya ambil, kira-kira bisa enggak capai itu. Itu yang akan saya ucapkan kepada kepala sekolah. Oke Ibu, kapan kira-kira Ibu akan merealisasikan kegiatan atau langkah yang Ibu lakukan ini untuk perubahan ke arah yang lebih baik anak-anak Ibu di sekolah? Mungkin dalam tahun ajaran baru ini, mungkin di awal ini akan saya laksanakan Bu, dalam pertemuan minggu depan. Itu lebih efektif rasanya untuk pertemuan saya memberikan sebuah nasihat kepada anak tersebut dalam minggu depan. Ya. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu Lisa dapatkan? Terima kasih Bu Leni, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, saya menemukan satu titik terang, yaitu tentang permasalahan yang saya hadapi dengan siswa saya ini.
atas solusi, atas pencerahan yang Ibu berikan dengan adanya galian pertanyaan yang sehingga saya terpikir ke arah sana untuk melakukan pembicaraan sama. Oke, baik Bu Lisa, kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Saya berharap ini tidak terhenti di sini saja, tapi mungkin beberapa bulan yang akan datang saya akan datang lagi menemui Bu Lisa guna untuk melihat aplikasi yang akan Bu Lisa lakukan di sekolah, apakah sudah berjalan, sudah mulai mungkin dilaksanakan dengan maksimal. Oke, sekian saja ya Bu ya. Terima kasih Bu Leni. Ya, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum Bu Lisa. Baik Bu Leni, saya sudah mengamati coaching yang Bu Leni lakukan terhadap Ibu Lisa ya Bu Leni ya. Ya, benar Pak. Bagaimana perasaan Bu Leni? Baik Pak, saya sudah melakukan coaching ya Pak ya bersama Ibu Lisa. Di sini saya menggali apa permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lisa, sehingga di sini Ibu Lisa sudah mendapatkan titik terang dari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lisa tadi. Oh iya. Berarti kira-kira nih indikator apa yang sudah tercapai nih dalam coaching tadi? Nah tadi selama coaching Pak, alhamdulillah saya sudah melakukan yang namanya alur tirta, sehingga dengan alur tersebut coach dapat menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang Bu Lisa hadapi tadi Pak. Oke, berarti cocok sekali dengan penilaian saya Bu Leni, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati sebelumnya pada pra observasi, bahwasanya di dalam coaching tadi Bu Leni sudah menerapkan alur tirta ya. Di sini sudah nampak sekali sama saya dalam observasi tadi. Kemudian Bu Leni sudah melakukan coaching dengan baik ya Bu Leni ya. Alurnya juga sudah terlihat Bu Leni. Alur coachingnya sudah terlihat, alur tirtanya juga sudah terlihat. Kemudian Bu Leni sudah berusaha untuk menggali pertanyaan dari Bu Lisa tadi. Sudah nampak sekali, sudah bagus sekali Bu Leni. Sudah menggali pertanyaannya apa lagi ya, sehingga Bu Leni bisa menemukan solusi ya. Jadi dengan menggali pertanyaan itu solusinya sudah nampak Bu Leni, sudah terjelas sekali solusinya. Kemudian dalam coaching itu Bu Leni sudah menerapkan prinsip coaching yang 3 tadi. Kemitraannya sudah nampak. Kemudian apa lagi kan Bu Leni? Proses kreatif. Ya, proses kreatifnya. Kemudian apa lagi Bu Leni? Memaksimalkan potensi ya. Itu sudah nampak sekali Bu Leni. Oke. Jadi sesuai dengan penilaian yang sudah dilakukan tadi, itu sudah sangat baik sekali Bu Leni. Sudah nampak jelas sekali alur tirtanya. Mungkin itu saja observasi yang Pak Eko lakukan Bu Leni. Ya. Terima kasih atas kesediaan waktu Bu Leni. Terima kasih juga Pak. Ini juga di sini saya mengucapkan terima kasih atas apa saja yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Insya Allah kedepannya ini lebih baik lagi sebagai coach dengan Bu Lisa ataupun yang guru lainnya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ibu, nampaknya hari ini kita kembali kepada topik yang akan kita bahas hari ini. Sekarang kita praobservasi dulu ya Bu. Iya Bu Leni. Ya yang akan saya tanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu Ibu sebagai coach dan coachingnya nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita. Ya. Dimana di sini tidak dilakukan, kemudian sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, kemudian sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, di sini Bu, berikutnya apakah sudah sesuai dengan alur kita atau bagaimana Ibu? Yang akan Ibu tanyakan nanti. Baik Bu, yang akan saya tanyakan nanti kepada coaching dari misalnya sudah sesuai dengan alur kita, itu adanya
tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian adanya rencana dan komitmen dengan tanggung jawab. Oke, baik Ibu ya. Berarti di sini Ibu sudah mempersiapkan alur ceritanya sesuai dengan konsepnya. Ya, Baik Ibu, kemudian nanti Ibu diharapkan nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi berikutnya Ibu, bagaimana coaching tersebut nanti merespon dan menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan selaku coachnya. Jangan lupa ya Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, dari beberapa penjelasan di atas, di sini yang akan Ibu kembangkan sesuai dengan kompetensi coaching kita kali ini apa Bu? nah di sini kompetensi coaching kita kan ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot. Cuman di sini saya mengambil yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Oke, berarti Ibu lebih secara spesifiknya nanti mendengarkan aktif berarti ya Bu ya? Iya. Oke, baik Bu, bagus sekali. Di sini indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini. Nah, saya menginginkan coach saya dapat menyelesaikan masalahnya dengan dalam proses coaching ini. Oke, baik Bu, berarti sudah Ibu paparkan semuanya tadi. Berarti sudah sesuai dengan praobservasi kita kali ini. Demikian dulu ya Bu, praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Leni. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa luar biasa. Sehat. Bisa gimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Eko untuk pertemuan kita kali ini? Apa tujuan kita ke sini hari ini? Begini Bu Lisa, saya juga ada masalah Bu Lisa tentang kehadiran anak, kehadiran siswa yang tidak hadir pada mata pelajaran Pak Eko Bu Lisa. Ya. Ya, berarti tujuan Pak Eko kali ini adalah mengangkat masalah tentang kehadiran siswa ya, Kehadiran siswa, pada ya. jam pembelajaran Pak Eko. Iya benar sekali. Baik, oke. Kemudian dari masalah Pak Eko ini karena mengangkat tentang kehadiran siswa, kira-kira pada kehadiran sekarang sudah berada pada level mana gitu, antara rentang 0 sampai 10? Mungkin baru 6 Bu Lisa. 6 Ya. Ya. Dan Pak Eko mengharapkan sampai berapa? Harapan Pak Eko kalau dia belajar anak ini dalam posisi nilai 10 nggak bisa sempurna. Iya. Karena ini kan berhubungan dengan kehadiran siswa. Jadi minimal 10 lah maksimal. Hingga 10. Baik. Kira-kira Pak Eko, dengan harapan Pak Eko tadi, Pak Eko mengharapkan dari level 6 ke 10. Nah, kira-kira apa sih usaha Pak Eko atau kekuatan Pak Eko untuk mencapai angka 10 tersebut? Baik Bu Lisa, mungkin Pak Eko sedikit bercerita dulu bisa Ya. tentang anak ini. Jadi siswa ini namanya Zizi Bu Lisa. Ya. Jadi Zizi ini dalam mata pelajaran Pak Eko, terutama Pak Eko mengajar di 3 jam terakhir, kira-kira jam 12. Jadi Zizi ini dia tidak pernah masuk sama Pak Eko, bukan tidak pernah, dia sering tidak masuk sama Pak Eko. Jadi kalau dihitung-hitung kehadiran Zizi ini dalam 1 semester kemarin itu totalnya 15, dia hadir cuma 5 kali pertemuan Bu Lisa, Zizi ini. Jadi yang sudah Pak Eko lakukan pada saat itu, Pak Eko sudah memanggil dia, sudah Pak Eko bicarakan kenapa dia tidak masuk sama Pak Eko. Kemudian Pak Eko juga besoknya dia juga tidak masuk dari Bu Lisa setelah Pak Eko panggil itu. Dan Pak Eko juga sudah melibatkan wali kelasnya sebagai dengan Zizi tidak masuk ini.
Zizi ini juga sudah membuat surat perjanjian bahwasanya dia akan merubah sikapnya untuk bisa. Baik, Pak Eko. Berarti selama dengan Pak Eko, pertemuan yang diharapkan satu semester itu kira-kira berapa kali? Dia kan maksimalnya 15 kali 15 kali. Ya, minimal anak itu 13 atau 14 kali. Bahkan 2 kali dia tidak masuk atau izin itu boleh-boleh saja bisa. Tapi kalau sekarang itu kan 10 kali dia tidak masuk bisa. Iya, Tidak iya. masuknya itu dalam kategori cabut bisa. Maksudnya paginya dia ada. Jadi jam Pak Eko-nya dia tidak masuk. Begitu bisa. Baik, Pak Eko. Tadi usaha Pak Eko sudah ada menemui wali kelas, Ya, sudah kemudian dari wali kelas itu sudah ada membuat suatu perjanjian. ya. Nah, namun siswa tersebut masih juga mengulang kembali kesalahan Iya, tersebut. iya. Nah, kira-kira dari usaha tersebut apa sih kiat Pak Eko lagi biar si Zizi ini bisa termotivasi untuk hadir dia pada jam Pak Eko? Pak Eko sebenarnya kemarin tuh belum melibatkan kepala sekolah bisa. Jadi rencana Pak Eko ini, kasus ini akan Pak Eko bicarakan ke kepala sekolah. Tetapi sebelum kepala sekolah itu Pak Eko juga berkonsultasi dulu ke guru BK. Tapi sebelum ini juga Pak Eko sudah membicarakan ke guru BK-nya, ke kepala sekolahnya yang belum. Jadi rencananya ini akan membawa kasus ini ke kepala sekolah bagaimana solusinya. Baik, usaha Pak Eko untuk membuat Zizi termotivasi yaitu dengan melibatkan kepala sekolah Ya. atas kasus anak ini. Ya. Kemudian kira-kira kapan itu Pak Eko lakukan untuk menemui kepala sekolah tersebut? Ini rencananya dalam minggu ini bisa. Rencana saya dalam minggu besok saya akan menyurati melalui BK, kemudian memanggil orang tuanya, dan kami rencana saya sendiri guru dan setujunya kepala sekolah, kemudian wali kelasnya, kemudian guru BP, orang tuanya. Ini rencananya mau bicarakan bagaimana solusi yang terbaik terhadap kasus si Zizi ini bisa bagaimana. Baik, Pak Eko, mudah-mudahan dengan usaha Pak Eko dengan melibatkan seluruh perangkat yang telah disebutkan tadi, mudah-mudahan Pak Eko menemukan titik temunya dari masalah ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Eko ingin capai terwujud dengan baik. Alhamdulillah. Baik, Pak Eko, cukup demikian coaching kita kali ini. Ya, terima kasih sekali Bu bisa. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak Eko ya. Amin. Oke, kira-kira setelah Pak Eko sampaikan apa nanti, kapan kita bertemu lagi untuk membicarakan? Saya ingin pula mendengar untuk Ya. perkembangan Zizi Ya, ini. baik Bu Lisa, rencananya besok kami akan mencoba di sisi ini. Kemudian kalau dalam 2 hari ini lah, kalau sudah ada kesepakatan atau solusi yang terhadap permasalahan di sini, nanti saya sendiri akan menyampaikan ke Bu Lisa bagaimana. Baik, terima kasih Pak Eko. Oke, Bagian bisa. dari Terima kasih, Bapak bisa. ya. Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lisa, Ini setelah kegiatan coaching tadi, nampak sekali di sana itu keseriusan ya Bu ya selama kegiatan coaching. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Lisa. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? terima kasih Bu Leni. Ya. Dari yang saya lakukan tadi, yaitu coaching yang sudah saya lakukan terhadap itu tadi, saya melakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, coach yang saya berikan kepada coach itu sesuai dengan sudah sesuai dengan alur tirta. Itu Bu. Oke, berarti di sana tadi Ibu sudah sesuai Bu ya, Ya. dengan alur cerita dalam konsep coaching yang sudah Ibu selenggarakan tadi. Ya, kemudian di sana coach saya sudah dapat menentukan masalah yang
yang dia alami itu dia dapat menemukan solusinya dari coach yang sudah saya lakukan. Oke, bagus sekali Bu Lisa ya. Berarti sudah adanya solusi dari setiap permasalahan yang diajukan oleh coach tadi, Ya. Bu ya, begitu ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, berikutnya menurut saya sebagai observer tadi yang sudah mengamati kegiatan coaching yang Ibu laksanakan bersama coach, saya sudah melihat bahwasanya coaching tadi berjalan dengan sangat baik. Kemudian saya juga memperhatikan bahwasanya alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Benar ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Kemudian Bu, di sini Ibu Lisa juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Eko sehingga Ibu Lisa bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pak Eko. Ini memang sudah sangat nampak sekali tadi dalam kegiatan-kegiatan atau rangkaian-rangkaian pertanyaan yang Ibu Lisa berikan kepada Pak Eko selaku yang memiliki permasalahan. Kemudian coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, di mana di sini sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Berarti Bu Lisa juga sudah menerapkan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir ini Bu, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah lebih memahami lagi alur tirta agar saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, dan lebih lebih menguasai lagi tentang coaching yang saya lakukan terhadap coach saya. Oke, bagus sekali ya Bu. Sesuai dengan apa rubrik penilaian kita tadi, berarti Ibu sudah sangat baik dan bagus dalam menerapkan coaching kepada coachnya Ibu. Saya selaku pengamat atau supervisornya Ibu, saya harapkan ini tidak berhenti di sini saja, tapi nanti juga ada tindak lanjut. Ibu akan datang lagi mungkin kepada coachnya menanyakan hal-hal yang apakah penerapan yang dilakukan coach tadi sudah berjalan setelah dilakukannya coaching pada hari ini. Baik Bu Lisa, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.